Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Sebelum masuk pada pembahasan materi, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Itu langsung saja. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Husain. Yang kedua Nandri Lahai. Yang ketiga Indah Dwi Wayuni Bajuka. Yang keempat Facinda Toloy. Dengan dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Ibu Niswatin SPD SE MSA. Ya baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang teori normatif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Menurut Nelson pada tahun 1973, dalam literatur akuntansi, teori normatif sering dinamakan teori a priori yang artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi-search. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan, tanpa menguji hipotesis tersebut. Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Nah, selama periode ini, perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktikkan. Teori normatif periode ini berkonsentrasi pada bagian A, penciptaan laba sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi. True income berkonsentrasi pada penciptaan pengukuran tunggal yang unik dan benar untuk aset dan laba, atau tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukuran nilai dan laba yang benar. Kebanyakan literatur pada periode ini itu berisi perdebatan akademik tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem. Kemudian bagian B itu ada decision usefulness. Pendekatan decision usefulness menganggap bahwa tujuan dasar akuntansi adalah membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Teori akuntansi normatif ini mendasarkan konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau wealth, atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Teori ini disebut juga teori pengukuran akuntansi. Teori normatif didasarkan pada anggapan berikut. Akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran laba dan nilai dapat diatur secara tetap. Akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, pasar tidak efisien dalam pengertian ekonomi, dan ada beberapa pengukur laba yang unik. Meskipun demikian, anggapan tersebut jarang diuji melalui penelitian empiris. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan sistem akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal dan merekomendasikan penggantian sistem akuntansi cost historis. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang teori positif. Sebelum tahun 1970-an, teori akuntansi mengalami pergeseran kembali ke arah metode positif atau empiris. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademisi saat ini. Aliran ini pada awalnya dikenalkan oleh akademi di University of Chicago dan meluas ke berbagai universitas seperti Rochester, California, Berkeley, Stanford, dan New York oleh Rashid pada tahun 1997. Pendukung aliran positif menganggap dirinya seorang pengamat yang netral, objektif, dan tidak dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena akuntansi yang diamati. Atas dasar pandangan positif di atas, teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, Positive Accounting Theory atau disingkat dengan TAP dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam TAP didasarkan pada proses kontak atau contracting proses atau hubungan
keagenan atau agensi relationship antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditur, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Facinda Toloy. Kepada saudara Facinda dipersilakan. Dan TIP lebih bersifat deskriptif, tidak seperti teori normatif yang didasarkan pada premis bahwa manajer akan memaksimumkan laba atau kemakmuran untuk kepentingan perusahaan. Teori positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi, self-seeking motives, dan berusaha memaksimumkan keuntungan pribadi. Watts and Zimmerman 1986 berpendapat bahwa premis memaksimasi laba dalam konteks teori normatif tidak terbukti secara empiris. Watts and Zimmerman 1986 dia berpendapat bahwa perumusan teori harus betul-betul bebas pertimbangan nilai dan menekankan pada kebutuhan akan pendekatan baru. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan mereka sebagai berikut, yaitu tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, to explain artinya memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya teori akuntansi positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi cost historis dan mengapa perusahaan tertentu mengubah teknik akuntansi mereka. Pendekatan positif atau empiris berkaitan dengan usaha menguji atau menghipotesiskan atau teori dengan pengalaman atau fakta-fakta dunia nyata. Penelitian akuntansi positif difokuskan pada pengujian empiris terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teoritis akuntansi normatif. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan menguji arti penting output akuntansi pasar. Hubungan antara teori akuntansi normatif dan positif. Sebelum kita membahas hubungan antara teori akuntansi normatif dan positif, terlebih dahulu kita mencoba membedakan sasaran dasar yang dimiliki kedua teori akuntansi tersebut. Menurut Suardiono 2002, perbedaan antara teori akuntansi positif dan normatif adalah teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu pelaku akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, lebih menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang seharusnya berlaku, nilai sebagai sasaran. Contoh pemberlakuan teori akuntansi normatif adalah ketika kita ingin mengetahui kapan sewa guna usaha harus dikapitalisasi. Sedangkan teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya sesuai fakta. Fakta sebagai sasaran, teori ini bertujuan menjelaskan, meramalkan, dan memberi jawaban atas praktik akuntansi. Di samping itu, teori ini juga meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antara variabel akuntansi dalam dunia nyata. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat hubungan antara teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Perbedaan pendekatan dan dasar antara teori akuntansi tersebut menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art, sedangkan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Yang kedua yaitu teori akuntansi normatif yang berbentuk praktik akuntansi berterima umum, merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antara variabel akuntansi dalam dunia nyata yang merupakan
fungsi pendekatan teori akuntansi positif. Tidak menutup kemungkinan fakta yang ada di dunia nyata praktek akuntansi akan mempengaruhi teori akuntansi normatif. Selanjutnya, argumen kritis tentang TIP. Argumen kritis tentang TIP ini untuk mengkritis TIP Watt dan Zimmerman pada tahun 1978 dan 1979. Yang pertama, Williams. Pada tahun 1989, judul The Logic of Positive Accounting Research, argumen utamanya yang pertama, keunggulan teori akuntansi positif TIP telah menjadi suatu perangkat substansial dalam literatur akuntansi. Yang kedua, terdapat kesulitan permasalahan logika, etika bahasa teoretikal TIP diterjemahkan ke dalam bahasa empiris penelitian akuntansi positif. Yang ketiga, TIP memiliki proporsi motif manajer yang self-interest. Yang kedua, Boland dan Gordon. Pada tahun 1992, judul Criticizing Positive Accounting Theory bertujuan untuk memberikan penilaian dan argumen kritis terhadap Watt dan Zimmerman pada tahun 1978 dan 1979 yang berkaitan dengan masalah metode dan isu filsafat ilmu. Argumen kritis terhadap metode meliputi yang pertama, mengembangkan model eksplisit mengenai situasi kos. Yang kedua, mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi adalah maksimer, serta yang ketiga adalah masukkan data yang sesuai ke dalam model dan menentukan kefitan model data. Yang ketiga yaitu Christensen. Pada tahun 1983, judul The Methodology of Positive Accounting. Tujuan Christensen pada tahun 1983 menjelaskan bahwa teori akuntansi positif lemah sebagai suatu metode yang didasari pada filosofi of science, khususnya dari pandangan filosofi Popperian. Hasil dari implikasi artikel Christensen pada tahun 1983 adalah yang pertama, pandangan Popper menunjukkan bahwa logika yang dipakai Wizard sebagai pendekatan metode adalah telah usang atau tidak terpakai lagi. Yang kedua, Christensen menyatakan bahwa pendekatan yang dipakai sebaiknya dengan menggunakan pendekatan sosiologi akuntansi, bukan accounting atau economic of accounting. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk membangun teori ekspres adalah tidak tetap. Yang keempat, teori positif diklasifikasikan sebagai suatu metaproblem karena penekanannya pada menjelaskan, memprediksi, dan mengeksplanasi perilaku akuntansi dan manajer, bukan entitas akuntansi. Yang berikut, Whittington pada tahun 1987, judul Positive Accounting Review artikel terhadap Wizard adalah yang pertama, keterbatasan metode teori akuntansi positif. Yang kedua, keterbatasan asumsinya mengenai pasar. Yang ketiga, keterbatasan yang dimiliki teori akuntansi positif dalam pemilihan kebijakan teori akuntansi. Materi selanjutnya yaitu mengeksplorasi secara penuh potensi penelitian metode akuntansi menurut Matthew dan Pereira pada tahun 1996. Itu dalam judul Positive Accounting Theory Argumen Kritis terhadap TAP. Itu terbagi atas menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, metode termasuk filsafat ilmu. Terus yang ketiga ada penggunaan ilmu ekonomi neoklasik, hipotesis, maksimisasi sebagai dasar utama teori akuntansi. Penggunaan konsep ini untuk metode analisis diperlukan kondisi equilibrium dalam Jensen pada tahun 1976 di mana demand sama dengan supply. Kemudian yang keempat ada kondisi maksimasi menuntut pembuat
keputusan mampu menghitung manfaat dan kos didasarkan harga yang benar, yaitu harga equilibrium. Tetapi karena pasar tidak cleared, yang berarti demand dan supply tidak sama, maka harga yang berbentuk juga bukan harga equilibrium, berarti maksimasi tidak tercapai. Yang kelima, aversion to prescription. Watts dan Zimmerman mencoba membedakan normatif dengan positif. Yang keenam, climatus value free dan ilmiah. Itu menurut Christensen pada tahun 1983 mengatakan bahwa TAP gagal melewati pengujian Popper untuk teori yang ilmiah. Rochester School memperkenalkan ad hoc argument sebagai excuse kegagalan teori mereka. Dan yang terakhir itu istilah positif WZ bersumber dari ilmu ekonomi belum dicapai kesepakatan. Kemudian beberapa argumen kritis terhadap WZ adalah yang pertama, its confusion of disparate subject matters, yang artinya tidak bisa membedakan peta atau map dengan teori barang ekonomi, dan selanjutnya bingung membedakan akuntan dengan akuntansi. Terus yang kedua, pembatasan studi positif pada praktik dan praktisi akuntansi sehingga menghambat kesempatan untuk mengetahui sesuatu yang lain. Kemampuan riset terjadi jika riset juga menggunakan prinsip normatif. Dan yang terakhir yaitu pernyataan bahwa TAP setara dengan ekonomi dan sains. Pencapaian TAP tidak ada, namun TAP hanya memberikan temuan kosong dan biasa-biasa saja. TAP hanya wasted effort, menghambat pemecahan masalah, dan preskripsi yang berhenti pada deskripsi. Mungkin itu saja materi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.